Oke, Bapak Ibu, kita saat ini akan langsung melanjutkan untuk penyusunan peta konsep. Saya akan buka, Bapak Ibu silakan untuk membuka softwarenya masing-masing ya, atlasnya. Kemarin, pekan lalu, PR-nya adalah menyusun kode atau membuat kode minimal 20, atau kalau misalnya memang nggak bisa 20, 15 gitu ya, sampai maksimal 20, maaf 50. Nah, kode ini nanti yang kita jadikan sebagai dasar untuk penyusunan peta konsep. Saya sebentar ini saya share papan tulis dulu. Nah, peta konsep itu apa? Pasti banyak sekali yang bertanya-tanya. Peta konsep itu adalah bagian dari akhir setelah Bapak Ibu menganalisis data mulai dari mengumpulkan data, terus menyusun kode, mereduksi data, dan hingga akhirnya adalah Bapak Ibu membuat sebuah novelty dari penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, kode-kode yang disusun, misalnya ini ya, Bapak Ibu sudah menyusun banyak sekali kode. Sebentar. Oke, misalnya kode yang disusun, eh ini terkait dengan kepemimpinan kepemimpinan kepala sekolah vokasi. Misalnya seperti ini. Ini judulnya atau substansi dari yang sedang disusun diteliti oleh Bapak Ibu semua. Lalu Bapak Ibu menemukan kode. Misalnya ada eh, transformasional, terus Mohon maaf, belum ada share screen-nya, Bu Fitri. eh sudah ada itu. Ini yang sudah bergabung nih, baru dua Pak Fandi sama Pak Hadi Kamis tuh. Loh, saya Bijaksana. Bu. Loh, gabung dulu. Pakai yang link di mana namanya? Di kolom chat. Oh, siap, siap, siap. Oke ya, saya lanjutkan ya. Kode sembari Bapak Ibu gabung ya. Transformasional, bijaksana, eh terus misalnya ada musyawarah atau Mohon izin Bu, ditolak untuk gabung itu perlu akses. kesepakatan bersama. Kenapa kok ditolak ya? Ini Pak Asrafnya gabung. Atau di Word aja ya. Coba di Word. Oke, tinggalkan papan virtual, saya ke Word aja. Nah, ini apa pola pikir untuk penyusunan peta konsep. Sebelum kita nanti praktik menyusun peta konsep di software Atlas. Nah, misalnya ini tadi tuh. Judulnya adalah misalnya kepemimpinan kepala sekolah vokasi. Kode yang ditemukan misalnya ada tadi ya transformasional, bijaksana, kesepakatan bersama, problem solver, terus apa lagi tadi tuh? Eh, misalnya adalah support system. Nah, DST, kemarin kan ini PR ya Bapak Ibu, PR minimal 20 dan maksimal 50 dan atau. Nah, Bapak Ibu ketika sudah mendapatkan ini, nanti selanjutnya adalah melakukan
pemisahan, pemilihan, dan pemilahan terkait dengan kode-kode yang ditemukan yang itu nanti memiliki fungsi makna yang sama. Jadi, peta konsep, caranya gimana? Melakukan pemilihan dan pemilahan terkait dengan kode yang telah disusun yang memiliki pemaknaan atau fungsi yang sama. Sehingga Bapak Ibu nanti akan memasukkan, nah kalau di Word ini sulitnya adalah saya nggak bisa gambar-gambar ya. Sehingga Bapak Ibu nanti akan memasukkan kata-kata atau kode-kode yang sama yang sudah ditemukan ke dalam satu rumah. Dan Bapak Ibu juga nanti akan membuat nama rumah itu apa gitu ya. Misalnya nih, kira-kira dari kode yang ada ini ada nggak kata yang memiliki pemaknaan yang sama? Ada nggak Bapak Ibu kira-kira? Transformasional, bijaksana, kesepakatan bersama. Sikap pemimpin mungkin gitu. Bukan, maksudnya dari kode-kode yang sudah disusun ini karena memang sedikit ya, jadi nggak banyak. Dari misalnya ini transformasional 1 atau gini nih, ini kodenya ada berapa biar tahu ya. Ini ada 5 kode. Dari 5 kode ini ada nggak di antara 1 sampai 5 memiliki pemaknaan atau fungsi yang sama? Misalnya nih, kalau lebih jelasnya ya, misalnya nih ada seseorang yang sedang melakukan penelitian terkait dengan manajemen sarana prasarana pendidikan vokasi saya gitu ya. Lalu kode yang dimunculkan, kode yang ditemukan, misalnya nih, ada laptop, LCD, proyektor, almari kayu, kursi kayu, terus apalagi kira-kira yang berkaitan dengan sarana prasarana tuh. Gedung, kelas, toilet, Meja, Bu. laboratorium, jam, terus apa lagi? Charger, misalnya gitu. Itu banyak banget. Ini tuh kode-kode yang ditemukan misalnya. Terus apa lagi kira-kira? Papan tulis kayu, penggaris kayu, misalnya. Terus apa lagi? Masih banyak banget ya kira-kira yang belum ditulis. Nah, peta konsep itu adalah mengelompokkan dari pemaknaan yang sama melalui kode-kode yang telah disusun. Coba, dari sekian 1 sampai 13 yang memiliki pemaknaan yang sama kira-kira nomor berapa aja? Coba ini kita mau bikin 2 peta konsep misalnya, kategorisasi. Laptop, LCD, proyektor itu Bu. Elektronik. Laptop, maaf, niat aku nih, laptop, terus LCD, proyektor masuk kategori elektronik. LCD, proyektor. Nah, oke. Oke, berarti ini nanti sebenarnya masih ada tambahan yang memiliki fungsi dan peran yang sama ya. Nih. Oke, nama kategorisasinya adalah nama judulnya ya. Apa Mbak tadi Mbak?
Kategori elektronik. Elektronik. Oke, nah. Ada lagi nggak yang untuk kedua ini kira-kira? Almari kayu, kursi kayu, Lemari kayu, kursi kayu, Papan tulis perabot kayu, rumah tangga, papan tulis kayu, terus penggaris kayu, Oke. Oke. Nah, kalau misalnya dinamai, kira-kira nama yang tepat untuk bisa mengakomodir dari kode-kode yang ada apa? media, Apa? sarana prasarana kelas, Bu. sarana pembelajaran. Sarana Iya pembelajaran. kan ini boleh. judul utamanya sarana prasarana pendidikan. Oh, Berarti lebih spesifik lagi dari sarana prasarana. Kira-kira apa? Perangkat alat pembelajaran, alat pembelajaran, perangkat pembelajaran, Bu. Di Alat kelas, Perangkat pembelajaran, di kelas. perangkat pembelajaran kalau guru Alat bantu. taunya alat bantu pembelajaran. alat bantu pembelajaran bedanya dengan proyektor apa? Kalau proyektornya kan elektro, kalau yang ini apa ya? Kategori non elektronik, Bu. Non elektronik ya. Pak, Non coba kita elektronik. ke ini aja ya, mebeler. Ini berasal Mebeler. dari kayu misalnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kedua ini adalah nanti yang pada akhirnya akan jadi sebuah peta konsep terkait dengan manajemen sarana prasarana pendidikan vokasi. Nah, peta konsepnya nanti pada akhirnya akan seperti ini karena kita berasal dari bawah ya, berasal dari permasalahan yang ada, terus kita temukan data melalui publikasi artikel, terus Bapak Ibu punya banyak kategori, punya banyak coding. Nah, coding itu nanti akan kita buat kategori seperti ini. Nanti ketika ini sudah jadi peta konsep, Bapak Ibu itu nanti akan mudah menjelaskan kepada para pembaca bahwa manajemen sarana prasarana itu adalah, misalnya, manajemen sarana prasarana pada pendidikan vokasi itu banyak sekali yang perlu dikelola. Nah, pada hasil temuan atau penelitian yang sudah dilakukan melalui mengkaji hasil-hasil publikasi yang sudah diterbitkan atau dipublikasikan oleh para peneliti terdahulu bahwa temuan yang dilakukan, yang dianalisis oleh Bapak Ibu ini terdiri dari 2 untuk meningkatkan kualitas pendidikan di vokasi misalnya ya, yaitu yang pertama berkaitan dengan elektronik, yang kedua adalah berkaitan dengan mebeler. Nah, jadi nanti ketika menjelaskan Bapak Ibu itu runtut dari atas, tapi sifat dari deskriptif kualitatif atau sifat dari literatur review itu adalah berasal dari bawah. Jadi di bawah ini masih banyak sekali yang Bapak Ibu sudah lakukan gitu ya. Nih misalnya kemarin penyusunan kode. Terus sebelum penyusunan kode ada apa? Pencarian artikel. Terus sebelum pencarian artikel ada apa? Penentuan jurnal atau database. Database gitu kan. Mau pakai Scopus, mau pakai Google Scholar gitu ya. Terus sebelumnya ada apa? Penyusunan metode yang digunakan. Nah, ini menentukan dengan menggunakan literatur review atau dari 14 tipe yang sudah ada, Bapak Ibu menggunakan literatur review. Nah, terus sebelumnya ada apa? Penyusunan konseptualisasi paper atau penelitian literatur review. Nah, ini ditulis di bab pendahuluan itu ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan
Nah, ini nanti jadinya tuh akan seperti ini, di akhir itu akan seperti ini. Setelah proses dari menyusun konseptual itu di pendahuluan pada template, terus menuliskan metode di template, menentukan database, mau pakai Scopus ini bisa kemarin menggunakan POP, terus mencari artikel menggunakan POP, menyusun kode udah masuk pakai Atlas. Nah, sekarang kodenya sudah ada, Bapak Ibu sekarang akan menentukan bagaimana caranya menyusun peta konsep atau kategorisasi dulu ya, kategorisasi baru peta konsep. Nah, sekarang kembali ke Atlas. Kita akan mulai ya. Sampai sini sudah memahami belum Bapak Ibu terkait dengan peta konsep? Saya Ibu sedikit Bu. Oke, Pertanyaan Bu. silakan. Itu contoh judul Ibu di situ yang akan dibuatkan dalam peta konsep itu manajemen sarana prasarana pendidikan vokasi. Nah, kemudian dari hasil pelacakan kode di situ, pengkodean itu ada katakanlah di situ 13 ya Ibu ya. 13 1 sampai 13. Kemudian yang dijadikan peta konsep itu 2. Nah, apa bisa Ibu yang lain atau memang yang lain tidak perlu dimasukkan atau yang lain pun perlu dimasukkan dalam peta konsep? Mungkin bisa minta gambarannya. Oke. Nah, kan di sini yang dibutuhkan hanya 1 sampai 5, kemudian 2 sampai 12 dan 13, sedangkan 6 sampai 11 itu tidak masuk mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu untuk membuat kategorisasi dan peta konsep. Kategorisasi itu ini ya, nama-nama hasil pengelompokan dari kode itu kategorisasi. Sementara peta konsep ini adalah keseluruhan. Nah, untuk menyusun kategorisasi, Bapak Ibu memang harus sekali memahami tadi itu ya, fungsi sama pemaknaan yang sama sehingga menjadi di satu ruang. Nah, kenapa kok ini nomor 6 sampai 11 enggak dimasukkan? Boleh kok kalau mau dimasukkan. Kan tadi itu saya hanya mencontohkan aja yang cepat. Kalau misalnya mau dimasukkan lagi ya buat lagi, buat rumah lagi gitu. Kita bisa buat rumah lagi, terus kira-kira ada nggak makna yang sama atau fungsi yang sama? Misalnya charger jam itu kan bisa masuk ke sini ya, Ya, bisa. charger. Ya, Elektro. charger itu Jam kan bisa masuk termasuk. sini. Nah, Ya, kalau jam. jam masuk nggak kira-kira? Nah, ini nanti bagaimana Bapak Ibu menentukan kode-kode ke dalam sebuah kategorisasi ini tergantung dengan bagaimana Bapak Ibu memahami konseptualisasi yang dituliskan di pendahuluan. Kemarin sering saya sampaikan bahwa fungsi dari bab 2 di kualitatif pada penelitian tesis itu adalah untuk menjadi guideline bagi Bapak Ibu menyusun kode. Dan tentunya sampai peta konsep itu nanti akan paham maknanya di situ. Nah, kalau misalnya nih Bapak Ibu, bisakah jam ini masuk ke dalam elektronik atau meubilir atau yang lain, itu disesuaikan dengan kajian teori atau konseptualisasi yang dipahami. Mungkin jam bagi saya bisa masuk ke elektronik, tapi mungkin bagi Bapak Ibu itu bukan, pemaknaan yang sama pada elektronik gitu ya. Terus misalnya di sini nih Bapak Ibu, karena masih ada yang kira-kira fungsi sama gitu ya. Berarti kelas, toilet. Nah, misalnya ini nih fungsi yang sama atau laboratorium. Laboratorium misalnya nih. Laboratorium. Nah, misalnya ini kelas, toilet, sama laboratorium. Ini menjadi fungsi yang sama. Nah, nanti Bapak Ibu bisa juga mengelompokkan, apa namanya, Mengkategorikan. membuat penamaan kategorisasi itu apa. Terus kira-kira kalau gedung masuk nggak? Kalau menurut pemikiran saya gedung itu adalah bangunan yang lebih luas gitu ya, yang di dalamnya gedung itu ya terdapat bangunan-bangunan kecil yang memiliki fungsi ya, misalnya kelas, toilet, laboratorium. Nah, Pak, Bu, kalau misalnya seperti ini, kalau dipaksa-paksakan banget ternyata jam sama gedung itu nggak masuk, ya artinya ini adalah tereduksi. Tereduksi itu adalah data-data yang itu tidak relevan yang digunakan dalam penyusunan peta konsep.
Seperti itu. Sehingga nggak digunakan nggak apa-apa. Jadi nggak perlu dipaksa-paksakan untuk dimasukkan ke dalam satu kamar yang itu fungsinya atau pemaknaannya beda gitu ya. Oke, jadi seperti ini sudah paham, Pak? Ya, jelas tuh. Nggih, nggih. Jadi nanti memang Bapak Ibu itu menyusun berdasarkan yang sudah apa namanya dipahami di konseptualisasi yang disusun di pendahuluan. Makanya saya minta di pendahuluan itu seenggaknya pakai 15 referensi supaya Bapak Ibu memahami gitu ya. Karena waktu kita sangat terbatas dan sedikit sekali untuk bisa menyusun literatur review berupa artikel, maka itu juga menjadi tantangan bagi Bapak Ibu untuk bisa memahami lebih detail terkait dengan substansi yang sedang Bapak Ibu fokuskan ke dalam literatur review ya. Kan banyak sekali ya ada terkait dengan kepekerjaan, terkait dengan apa namanya, ya macam-macam dari pendidikan vokasi gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke atlas ya, kita praktik. Nah, ini adalah ini bentar. Ini adalah tampilan utama di atlasnya Bapak Ibu yang 89. Saya nggak tahu apakah di sini pakai yang 7. Nanti kalau ada yang pakai 7 setelah 89 saya jelaskan, habis itu nanti saya bantu untuk yang 7. Oke, Bapak Ibu, hal yang pertama ketika kita akan membuat kategorisasi dan peta konsep, itu adalah Bapak Ibu memahami kode-kodenya. Nih, oh di saya sudah saya warna-warni, maaf. Oke, sebentar, saya hilangkan dulu warnanya. Nah, langkah pertama adalah klik codes gini ya. Klik 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 gitu, klik 2 kali cepat. Nah, ini adalah kode Bapak Ibu yang sudah disusun berdasarkan literatur. Di sini saya menggunakan 22 dokumen dari hasil publikasi yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu terkait dengan desain strategi of curriculum atau terkait dengan kurikulum development gitu ya intinya. Nah, ini ada 22 artikel. Dari 22 artikel, saya susun menjadi 25. Ini sebenarnya belum semua ya Bapak Ibu, tapi karena ini untuk kita praktik, maka saya apa adanya dulu. Jadi ada 25. Nah, saya susun langsung dengan menggunakan bahasa Inggris, karena, itu akan lebih memudahkan menurut saya ya, terkait dengan, kategorisasi yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyusun peta konsep. Langkah pertama itu sama seperti tadi di Word, Bapak Ibu memilih dan memilah nama-nama kode yang sudah ada di sini gitu ya, yang sudah ada pada kode manager ini, lalu untuk memudahkan itu dibuat warna atau diwarnai. Persis tadi seperti yang ada eee, di apa namanya, di Word gitu ya. Oke, yang pertama misalnya, karena saya sudah melakukan jadi saya hanya apa namanya, apa, nge nge nge-back kembali gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu langkahnya adalah memilih dan memilah mana kode-kode yang memiliki pemaknaan yang sama atau fungsi yang sama. Itu seperti tadi ketika Bapak Ibu memahami pemilihan terkait dengan mebeler, kategorisasinya atau terkait dengan elektronik gitu ya. Nah, caranya adalah diklik, terus nanti memilih ke bawah lagi gitu ya. Terus memilih ke bawah lagi terus Bapak Ibu klik CTRL baru klik mana yang akan dipilih. Lepaskan CTRL, terus pilih lagi misalnya ada. Lepaskan CTRL, terus misalnya pilih lagi. Lepaskan CTRL, terus pilih lagi sesuai dengan fungsi dan pemanan yang sama. Lepaskan CTRL, terus klik CTRL, terus diklik mana yang dipilih. Nah, setelah ini
Setelah yang ada dipilih ini, lalu Bapak Ibu bisa mewarnai dengan change color di atas dengan warna yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya hijau, kayak gitu juga boleh. Nah, Bapak Ibu, cara teknik yang tepat gitu ya, strategi yang tepat untuk bisa memilih memilih kode-kode dengan pemaknaan yang sama itu ketika Bapak Ibu memahami waktu Bapak Ibu menyusun kode. Kan ada tuh pernyataan pernyataan di artikel, terus nanti di kode. Nah, itu juga menjadi bahan untuk bisa menentukan, memilih kode yang sama. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah seperti ini kan masih keblok semua ya Bapak Ibu ya, karena ini baru memilih kode yang sama. Setelah ini, karena sudah keblok, langsung saja diklik salah satu yang sudah dipilih, ditekan, ditahan, digerakkan ke kiri. Nah, di sini adalah Bapak Ibu membuat kode grup. Jadi ini adalah salah satu langkah awal untuk bisa menentukan dan menemukan kode grupnya gitu ya. Atau nama kategorisasi yang tepat yang bisa dijadikan atau digunakan untuk mengakomodir dari kode-kode yang sudah dipilih, yang menurut Bapak Ibu, kode-kode tersebut itu adalah kode-kode yang memiliki pemaknaan atau fungsi yang sama. Saya langsung aja nih ditulis. Eee, nah, misalnya ini adalah satu kode. Nah, ini udah jadi nih Bapak Ibu. Nih ya, ketika diklik nanti dia akan sudah menggerombol sesuai dengan yang dipilih gitu ya. Creating an analysis plan. Jadi ini merupakan bagian-bagian terpenting dari penyusunan analisis perencanaan di dalam pengembangan kurikulum gitu. Nah, sehingga memang harus komprehensif Bapak Ibu memahaminya, tidak hanya sekedar satu persatu nama kodenya aja, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa menentukan penyusunan kode tersebut dari pernyataan-pernyataan yang telah, didapatkan atau dibaca melalui data-data yang ada dari artikel ataupun dari data asli kalau misalnya besok pas tesisan gitu ya. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua juga seperti itu nanti Bapak Ibu tekniknya. Karena saya tuh sudah bikin ya ini jadi, apa namanya, saya tinggal mengelompokkan berdasarkan yang sudah saya kelompokkan. Terus yang kedua misalnya ya, kita coba untuk kembali lagi misalnya nih, terus kita, eee, cari lagi kalau udah ketemu apa yang mau digabungkan, klik CTRL di keyboard, terus klik dengan menggunakan klik kiri gitu ya, dipilih, terus lagi seperti itu Bapak Ibu, eee, lepaskan pas lagi milih ya dilepaskan gitu ya, apanya, CTRL-nya, terus oke, nah misalnya ini nih, setelah ini udah ketemu, terus nanti di-color-in supaya lebih bisa, tahu dan membedakan gitu ya, mana kode-kode yang dimasukkan ke dalam kamar kedua atau kategorisasi kedua. Selanjutnya langsung saja diklik, pilih, tekan, tahan, geser ke kiri, di-drag gitu ya, terus dinamai. Kira-kira apa sih nama yang bisa mengakomodir, kode-kode tersebut. Nah, misalnya ini. Kalau misalnya seperti ini, Bu, bisa nggak sih kalau misalnya ternyata ketika baca-baca ulang di manajer kode ini atau code manager ini, lalu kok menemukan, kok ini sepertinya sama seperti yang ya udah berarti tinggal dimasukkan aja gitu ya. Misalnya kompetensi base ini sama pada creating an analysis plan, menurut saya sih itu menjadi hal yang sangat, direncanakan kayak gitu ya, tinggal diklik, tekan, tahan, drag, misalnya gini. Nah, nanti sudah masuk ke sini. Tapi kalau misalnya ndak sengaja, Bu, saya ndak sengaja memasukkan, ya sudah berarti dikeluarkan lagi caranya, klik kanan, terus sebentar.
Itu beda soalnya sama yang nek yang di sana remove, tinggal di-remove aja. Kalau yang di apa, oh ini remove from group. Nah, tinggal di-remove. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah ini bagaimana? Bapak Ibu nanti setelah ini Bapak Ibu akan kembali lagi ke quotes. Di sini sudah akan terwarna-warna ya. Kembali lagi ke quotes, daftar quotes yang sebelah kiri, terus di sini sudah terwarna-warna. Selanjutnya kita bikin peta konsep atau jejaring yang nanti dijadikan sebagai dasar untuk Bapak Ibu membuat keseluruhan gitu ya. Caranya adalah klik home, klik new entities, klik new network. Nah, nama di sini itu yang nanti digunakan sebagai nama kategorisasi. Seperti tadi kalau sudah membuat di mana namanya kode grup gitu ya. Misalnya tadi terkait dengan creating an analysis plan. Misalnya ya, creating an analysis plan misalnya ini. Terus kita create aja, create. Kita ingat-ingat betul kode-kode yang tadi sudah kita grouping itu yang masuk ke CAAP, creating an analysis plan, itu yang warnanya apa gitu ya. Tadi itu yang warnanya apa? Oh iya yang warnanya hijau ya. Sudah kalau yang warnanya hijau tinggal dipilih-pilih aja di sini. Jadi ini warna-warna ini sebenarnya memudahkan Bapak Ibu untuk bisa memilih. Selanjutnya setelah dipilih, diklik, tekan, tahan, drag ke kanan. Itu ya. Oh ini sudah, karena saya sudah bikin Bapak Ibu, jadi ini sudah otomatis. Sebentar, ini harusnya nggak otomatis ada. Saya hilangkan dulu ya. Harusnya nggak otomatis ada ini analisisnya. Karena udah bikin sebelumnya. Nah, ini adalah yang akan kita analisis jadi peta konsep ini yang membutuhkan pemahaman luar biasa sebenarnya. Enggak apa namanya? Enggak langsung jadi gitu ya. Sebentar ini kok susah banget. Nah, ini adalah nama-nama kode tadi yang sudah kita kelompokkan, kita pilih. Sementara ini adalah nama kategorisasinya gitu ya. Nama kategorisasi kalau misalnya pertama kali Bapak Ibu ngedrag habis dari codes, itu belum muncul seperti ini harus dinamai sendiri. Caranya adalah klik new code. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa menamakan nama kategorisasinya. Setelah itu nanti di-create. Gitu ya, terus nanti akan muncul. Kok udah diwarna-warna, kalau misalnya mau diwarna ya tinggal diklik color di sini. Nah, Bapak Ibu, di dalam proses penelitian kualitatif ini kan sebenarnya softwarenya ini adalah software penelitian kualitatif ya. Artinya bahwa software ini diperuntukkan bagi para peneliti kualitatif. Nah, salah satu penelitian kualitatif itu juga bisa diimplementasikan pada proses literatur review yang sedang Bapak Ibu kerjakan. Nah, di dalam proses itu, karena kita kualitatif itu dasarnya adalah dari bawah ke atas gitu ya, tembakannya memang dari bawah ke atas, seperti tadi yang di Word sudah saya contohkan, maka dari kode-kode itu kita tembakkan ke kategorisasinya. Nah, selanjutnya di sini tuh banyak sekali alat analisis yang bisa digunakan. Is property of contradicts, is part of known name, is cause of, is associated with gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga menjadi bagian yang terpenting yang dipahami oleh Bapak Ibu pada harusnya ini mata kuliah analisis data ya. Waktu itu analisis data waktu itu, tapi kita nggak sampai ke sini ya Bapak Ibu.
karena waktu itu statistika gitu ya dan kurikulum baru yang di MPGV tahun 2023 yang nanti akan diimplementasikan di semester depan itu statistika sudah diganti dengan mata kuliah analisis data penelitian sehingga ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, dari berbagai yang sudah ada di sini untuk menamai ya tembakan-tembakan jalur kalau di apa namanya, di kuantitatif itu kan ada path analysis, ada SEM, structure equation modeling. Nah, kalau di kualitatif ini modelnya. Bapak Ibu sudah sangat jago ini ya belajar model dan ini tuh tesis yang maaf, ini analisis yang mungkin bisa digunakan untuk tesisnya Bapak Ibu. Pak Nur Wahid, Mbak Muswirah yang bimbingan saya, Mbak Muswirah sudah hampir selesai, Pak Nur Wahid semangat untuk bisa mengajar Mbak Musfirah ya. Nah ini nanti pasti Bapak Ibu akan bertanya bagaimana cara memilih yang tepat yang bisa digunakan sebagai analisis jalur atau model di kualitatif. Ini berdasarkan dengan konseptualisasi dan metode yang digunakan. Karena metode yang Bapak Ibu gunakan adalah literatur review, menurut saya is part of, bagian dari, itu sudah mewakili. Tapi kalau besok Bapak Ibu melakukan penelitian tesis dan metode penelitian yang digunakan di kualitatif itu kan banyak sekali ya, ada studi kasus, fenomenologi, etnografi, grounded teori, dan banyak sekali. Nah, itu nanti disesuaikan dengan metode yang digunakan. Bisa jadi kontradiktif, bisa jadi itu bagian dari, bisa jadi, itu nggak ada apa-apanya ya, jadi no name kayak gitu. Sehingga nanti Bapak Ibu pokoknya is part of aja. Is part of itu adalah bagian dari, sehingga ketika nanti Bapak Ibu menjelaskan secara utuh dari atas sampai bawah, Bapak Ibu itu bisa memahaminya berdasarkan indikator gitu ya. Misalnya nih, eee, strategi kepekerjaan lulusan SMK. Dari hasil literatur review yang ditemukan bahwa strategi kepekerjaan lulusan SMK itu terdiri dari itu adalah nanti nama-nama kategorisasi yang disusun apa, dibuat atau muncul dari hasil penelitian. Masing-masing dari kategorisasi itu punya indikator. Indikatornya adalah, nah misalnya creating an analysis, indikatornya itu ada formulating objectives, the learning material identification, brainstorming solution for the problem, the determination of learning goal, sama conceptualizing context. Nah, itu adalah indikator. Nah, kalau misalnya nanti tesisnya Bapak Ibu itu mixed method, misalnya mix methodnya dengan menggunakan exploratory sequential design yang diawali dengan kualitatif, lalu dianalisis dengan kuantitatif, maka pada kuantitatifnya itu tidak perlu menyusun instrumen berdasarkan kajian teori. Instrumen yang disusun itu ya sudah ini, muncul ini, indikatornya ini aja, nanti tinggal dibuat apa namanya, kuesionernya aja gitu. Jadi mudah banget untuk bisa digunakan mixed method gitu. Jadi ini Bapak Ibu, setelah kita pahami bersama gitu ya, it's part of itu menjadi bagian yang sudah sangat lazim, digunakan untuk bisa mengkonseptualisasikan dari risetnya Bapak Ibu, riset literatur review. Nah, ini baru kategorisasi satu ya, kalau kategorisasi satu. Mmm, kalau misalnya Bapak Ibu hanya menemukan satu kategorisasi, berarti nanti di sini sudah misalnya ini judul utama. Nah, nanti di sini sudah selesai Bapak Ibu. Mana tadi judul utama? Nah, ini sudah selesai dibuat peta konsepnya. Misalnya loh, misalnya kalau Bapak Ibu hanya menemukan satu kategorisasi, tapi kan kemarin saya mintanya adalah minimal 20 ya. Jadi sehingga 20 itu semoga punyalah kategorisasi maksimal 3 atau 4 gitu ya. Nah kalau satu ya ini udah selesai peta konsepnya gitu ya. Oke, ini baru satu Bapak Ibu, kan masih ada warna biru tadi itu ya. Oke, kita cek dulu. Yang kedua, caranya gimana? Caranya sama, klik home, klik new entities, klik new network.
Itu nanti yang akan kita jadikan sebagai oke, evaluation and follow up. Misalnya ini ya Bapak Ibu saya create. Kenapa saya create-nya menggunakan singkatan? Karena di satu project itu nggak bisa menggunakan dua kata atau dua kategorisasi yang sama. Karena ini kan udah selesai berapa hari ya? 3 hari itu udah selesai gitu ya analisisnya itu. Kalau analisis hanya nggak sampai sehari udah selesai. Nah, ini buat contoh aja. Oke, yang kedua tadi itu adalah warna biru. Kita pilih semua warna biru yang menurut kita di awal sudah kita jadikan sebagai kode gitu ya, sebagai kode dan kategorisasi. Nah, ini Bapak Ibu ini yang saya sampaikan tadi tuh ya bahwa sebenarnya ini tuh sudah ada dan nah ini sudah ada dan karena sudah saya analisis di awal gitu ya. Jadi ini sudah automatic. Ini juga sama. Oke, setelah jadi seperti ini, selanjutnya adalah kita bikin peta konsep. Caranya juga sama bikin peta konsepnya. Klik home, klik new entities, klik new network. Hanya saja name di sini ini sudah bukan name kategorisasi, tapi judulnya Bapak Ibu. Judulnya Bapak Ibu, judul utama gitu ya. Nanti kalau misalnya judulnya panjang ya diambil aja sebagai substansinya. Misalnya kalau judulnya model atau desain atau implementasi atau pelaksanaan proses pembelajaran untuk meningkatkan atau sebagai bahan dalam peningkatan kualitas kayak gitu ya. Ya berarti substansinya adalah proses pembelajaran misalnya gitu, atau strategi pembelajaran, atau implementasi pembelajaran, kayak gitu. Jadi dampaknya atau yang anak kalimat kedua itu nggak perlu dituliskan. Nah, caranya sama seperti tadi itu ya, misalnya ini adalah desain strategi kurikulum development. Nah, ini di-create. Setelah itu, Bapak Ibu ke network, karena tadi kan udah bikin network ya, ke network. Nah, network yang tadi itu kita bikin CAAP sama DSCD. Maaf, sama EAF. Nih. Nah, ini adalah kedua kategorisasi yang sudah disusun. Selanjutnya, kita remove dulu add neighbors code. Yang ini kita remove, terus klik kanan, add neighbors codes. Terus yang di sini kita remove. Nah, ini udah dapet gitu ya. Yang pertama adalah creating, terus yang kedua adalah evaluation. Selanjutnya kita bikin judulnya. Judulnya apa tadi itu? Desain strategi kurikulum development misalnya. Judulnya. Bapak Ibu nanti tidak boleh menggunakan singkatan ya. Lagi-lagi saya tekankan bahwa karena ini sudah ada, maka ini yang bisa saya contohkan karena kalau yang sudah ada itu nanti dia nggak bisa 2 kali. Nah, nanti kalau di 89 itu ada layout. Jadi di sini itu nanti ada layout secara otomatis itu sudah nge-layout sendiri. Nah, misalnya ini nggak kelihatan. Nah, ini. Sudah jadi Bapak Ibu peta konsepnya. Ini judul utama, terus ini nama kategorisasi, dan ini nama kategorisasinya. Ketika nanti menjelaskan bahwa ini adalah desain strategi of curriculum development, Bapak Ibu nanti akan bisa memahami bahwa yang pertama yang harus dilakukan adalah creating an analysis plan, dan yang paling akhir dilakukan adalah evaluation and follow up. Kalau yang sudah saya susun, nah ini Bapak Ibu. Ini adalah kurikulum development strategi desain. Ini juga sebenarnya ini kolaborasi dengan mahasiswa juga dan sudah publikasi di jurnal internasional, bayarnya 60 USD kalau nggak salah. Nah, itu nanti juga yang akan Bapak Ibu lakukan sampai sana itu seperti itu.
Udah selesai gitu ya. Kalau ini kemarin memang ada warna-warnanya, karena tadi saya hilangkan semua untuk contoh Bapak Ibu, ya ini nanti bisa diwarna-warna lagi kayak gitu ya, misalnya. Nah, ini bisa diwarna-warna lagi. Nah, udah jadi Bapak Ibu. Nah, nanti selanjutnya, nanti yang dibahas itu yang mana? Yang dibahas itu nanti yang kategorisasinya aja. Yang dibahas itu yang kategorisasinya aja. Mereka nanti yang akan dibahas gitu ya. Nanti Bapak Ibu bahas berdasarkan kajian-kajian yang relevan dari buku, dari publikasi gitu ya. Terus nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan bahwa temuan dari hasil analisis Bapak Ibu terkait dengan misalnya ini kurikulum development strategi itu memiliki 4 indikator atau komponen. Yang pertama ada creating an analysis plan, terus ada substance development, terus ada policy and implementation, terus ada evaluation and follow up. Nah, dari masing-masing kategorisasi atau komponen yang ditemukan itu memiliki indikator-indikator tersendiri. Gitu. Nanti kalau misalnya mau divisualisasikan, misalnya nih Bapak Ibu kemarin judulnya ada model, ada desain, ada framework kerangka kerja misalnya gitu ya. Itu berarti dari hasil ini, dari hasil konseptual, dari peta konsep ini, maaf, dari peta konsep ini divisualisasikan ke gambar. Divisualisasikan ke gambar. Jadi nanti Bapak Ibu menggambar gitu. Nah, itu udah temuan, itu udah orang luar negeri itu udah sangat wah banget kalau baca artikel yang, apa namanya, dari atlas. Maksudnya di Indonesia ini baru banget atlas itu Bapak Ibu, jadi, bersyukurlah Bapak Ibu bisa belajar. Oke, saya contohkan visualisasinya. Coba sebentar saya carikan di, mmm, mana ya? Carikan contoh visualisasi. Oh, ini aja yang kemarin, yang ini aja ya, yang tempatnya Mas Alvan coba. Yang sudah publikasi dan yang sudah divisualisasikan. Nah, ini nih Bapak Ibu. Ini dia yang tak minta gambar sendiri ya. Mahasiswa yang bersangkutan yang saya minta gambar untuk tolong dong hasilnya divisualisasikan supaya nanti pembaca itu lebih bisa memahami secara visualisasinya. Jadi bukan dari peta konsepnya. Persis ini nih. Ini adalah artikel yang ditemukan. Nah, ini adalah hasil analisis peta konsepnya. Terus ini yang dibahas adalah kategori-kategorisasinya. Terus, nah ini adalah desainnya yang digunakan karena dia pakainya desain. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu kan ada yang model, ada yang desain, ada yang framework. Nah, itu nanti bisa digambar seperti ini. Ini nanti saya share ke Bapak Ibu. Karena memang nanti Bapak Ibu juga persis nanti akan buatnya seperti ini. Pada akhirnya akan membuat yang sama seperti ini.
Oke, dari ini ada yang bisa kita diskusikan Bapak Ibu?